lagi di Bedah Buku dari MKO. Sebelumnya perkenalkan, saya Vira dari HRGA dan rekan Saya Zia dari Finance. Dan saya Dwiki dari Account Executive. Oke, hari ini kita mau bedah buku nih. Ada satu buku yang lumayan bagus dari Facts King, yaitu Good, yaitu bagaimana mencintai diri sendiri. Vibes dapat menjadi Good, kunci membuka kehebatanmu life. Jadi good vibes, good life, gitu intinya. Nah, oke, ini ada beberapa bab, tapi di sini kita nggak bahas semuanya ya. Kita bahas singkat aja mengenai kebiasaan gaya hidup positif. Nah, mungkin yang biasa rekan-rekan kita di sini juga lakukan ya. Jadi memang kalau gaya hidup positif itu apa aja sih gitu. Nah, sebelum aku bahas yang ada di buku ini, kita coba tanya dulu nih dari Mbak Sevi dari Mbak Zia, kok jadi Mbak Sevi? Dari Mbak Zia dan Mas Dwiki. Nah, ada nggak sih kebiasaan hidup positif yang bisa dicontoh nih ke teman-teman? Oke, aku dulu ya. Boleh. Kebiasaan positif ya. Kalau aku biasanya kalau kerja itu setiap pulang kerja itu pasti selalu merapikan area aku kerja ya. Jadi nanti ketika kita berangkat pagi itu udah pikiran udah enak, udah fresh. Ketika melihat lingkungan kerja kita itu udah rapi, bersih gitu. Kalau aku itu sih. Bener banget, itu emang kalau misalnya rapi, kita berangkat juga udah enak ya. Iya, Jadi enak. yang mau mulai hari tuh jadi vibes-nya tuh baik gitu untuk lingkungan sekitar juga. Nah, kalau dari Mas Wiki, ada nggak hal-hal positif yang bisa dicontoh nih buat teman-teman? Kalau dari saya positif itu biasanya pulang kantor itu, misalnya mau beraktivitas lagi nih setelah pulang kantor itu paling enggak harus istirahat dulu lah sebentar. Gitu, Oke. istirahat dulu sebentar. Me time dulu sebentar. Misalnya nggak ada kegiatan lagi ya udah istirahat aja. Ataupun nanti akan ada kegiatan lagi, entah mungkin ketemu sama klien atau mungkin ketemu sama teman. Itu saya usahakan untuk istirahat dulu sebentar, menghindari ya tadi crowded dari luar, nggak berinteraksi dulu sama yang lain dulu. Paling nggak 1 jam, nggak 2 jam gitu, baru nanti jalan lagi. Oke, jadi menjeda waktu ya di tengah-tengah kesibukan lah ya intinya. Oke, di buku ini untuk tadi yang saya sebutkan yaitu kebiasaan-kebiasaan gaya hidup positif, kita akan bahas 3 tema di sini ya, atau 3 pembahasan, yaitu yang pertama kelilingi diri dengan orang-orang positif, lalu yang kedua ada ubah bahasa tubuh kita gitu ya caranya, dan yang ketiga itu atau yang terakhir kita bahas nanti adalah ambil waktu jeda gitu. Nah, kita bahas satu-satu nih dari mulai kelilingi diri dengan orang-orang positif. Nah, di sini ada menyebutkan bahwa kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bervibrasi lebih tinggi darimu, dapatkan diri dengan orang-orang yang merasa lebih baik darimu karena energi itu menular. Nah, pernah nggak sih dikelilingi orang-orang yang vibes-nya tuh positif banget, terus jadinya kita tuh ikut kayak mungkin ya ada tuh mungkin zaman dulu sekolah pasti ada nggak sih satu temen yang kayak vibes-nya tuh pengen dideketin mulu, pengen temenan sama orang itu mulu kan, happy karena bawaannya enjoy. Nah, itu kan ada ya, karena ternyata kalau misalnya berdekatan itu, kata buku ini, energinya tuh menular gitu. Nah, biasanya kan orang-orang yang seperti itu yang lebih friendly ya, jadi enak diajak ngomong, yang ceria dan sebagainya. Nah, menurut Mas Dwiki dan Mbak Zia nih, benar nggak sih kalau kita tuh berdekatan dengan orang-orang yang bawaannya positive vibes itu jadi buat kita juga lebih positif, atau mungkin kadang negatif, mungkin ya orang-orang yang lagi bad mood atau apa juga ngaruh nggak sih ke diri kita? Nah, itu aku mau tanyain sih. Kalau dari saya sendiri ada teman-teman yang seperti itu, yang vibes-nya memang menurut saya vibes-nya positif ya. Jadi secapek-capeknya kita aktivitas saat kerja, mungkin pulang-pulang kerja itu ketemu mereka itu jadi apa ya, jadi seger lagi gitu loh. Pikiran tuh yang tadi jenuh jadi fresh lagi, ngobrol sama mereka tuh pikiran jadi fresh lagi, dapat sharing-sharing baru juga, nyaman juga ngobrol sama mereka gitu. Jadi nggak, capeknya tuh jadi hilang gitu, capeknya yang stresnya itu jadi hilang juga akhirnya.
Pernah sih sering karena misal di ruang kerja nih, saya satu ruang sama Bu Wira. Bu Wira itu kan orangnya kayak ceria gitu ya. Ada terkadang dari rumah itu kayak sumpek ini macet, terus di kantor ketemu misalnya Bu Wira yang ceria itu apa ya, mempengaruhi kita, benar-benar mempengaruhi kita. Kita kerja juga bisa lebih happy, padahal dapat Setumpuk vibrasi, kerjaan gitu. ya, dari vibrasi orang-orang sekitar. Sedangkan juga pernah kayak mengalami misalnya nih ada suatu rekan kerja kita yang kayak dari rumah itu mungkin udah murung, udah ini, kita juga ikut, wah ini kenapa ya, ada masalah sama aku iya. ya. Kadang kita juga bisa jadi overthinking gitu. Benar. Karena itu juga benar-benar pengaruh sih vibrasi orang lain terhadap diri kita. Apalagi seruangan terus sering ketemu Iya. ya. Biasanya emang gitu sih. Jadi kayak rasanya ruangan itu ada cahayanya sendiri ya. Kalau lagi seru-seru cerah gitu. Nanti kalau lagi bad mood dan semua udah gelap gitu ya. Oke, berarti bener ya kalau di buku ini tuh ternyata kita tuh bisa menyerap energi. Nah, ini jadi pengaruh orang-orang sekeliling itu juga sangat pengaruh dengan diri kita. Nah, kalau misalnya kita mau lingkungan yang positif dan lainnya, nah coba kita pancarkan energi positif gitu kalau dari buku ini. Oke, itu tadi yang pertama. Kita lanjut, yaitu yang pembahasan kedua ya adalah ubah bahasa tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada studi yang mengatakan di sini ya, studi pada tahun 2003 oleh Simon Scannell dan James Laird, yaitu menunjukkan bahwa jika kamu berpura-pura tersenyum, sebenarnya kamu dapat menipu otakmu untuk berpikir bahwa kamu bahagia dengan melepaskan hormon perasaan baik yang disebut endorfin. Jadi kalau misalnya ini juga kayak ada di kehidupan aku sehari-hari gitu. Biasanya aku kalau misalnya ngantuk, aku bakal coba untuk ketawa. Karena kalau aku ketawa itu ngantuknya jadi hilang. Nah, aku nggak tahu sih itu ngefek dia. Aku aja apa di rekan-rekan juga bisa kayak gitu, karena kalau di aku, jadi kalau misal kita pura-pura itu ternyata secara nggak sadar kita nge-brainwash otak kita loh untuk kayak happy atau mungkin apa sesuai dengan perilaku yang kita lakukan. Nah, kalau dari Mas Dwiki dan Mbak Zia sendiri, bener nggak sih kayak gitu? Atau pernah nggak sih kayak gitu? Atau ada nggak sih hal yang ternyata bahasa tubuh kita tuh bisa merubah pola pikir kita loh, dan atau mungkin kalau misalnya kita udah di pagi hari capek, sakit semua, jadi otak kita tuh udah pikirannya udahlah hari ini capek, hari ini sakit, lemas dan lain sebagainya gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau dari saya lebih ke ini sih, misalnya ya menipu otak tadi ya. Itu kalau misalnya menghindari untuk sakit. Kalau menghindari untuk sakit biasanya saya beraktivitas yang lebih ceria dari biasanya. Oh, jadi menantang ya, harus yang lebih lebih berat. ceria dari biasanya, senyumnya dibanyakin, terus habis itu makan juga harus dibanyakin juga biar nggak drop gitu kan. Karena kalau saya larutkan, saya larutkan ini jadi lesu gitu kan. Jadi ketemu orang, saya memancarkan aura yang negatif karena saya agak nggak enak badan. Itu lama-lama juga akhirnya drop juga. Benar. Jadi harus saya lawan. Jadi lebih ke melawan sakitnya itu tadi, melawan yang gak enak badannya itu tadi. Oke, kalau dari Mbak Zia? Di buku tadi disebutin kalau tersenyumnya itu bisa, saya juga pernah dengar kalau tersenyum itu bisa meningkatkan vibrasi dan juga tepuk tangan. Makanya kita kalau setelah afirmasi misalnya tepuk tangan, nah itu biasanya meningkatkan vibrasi yang positif sih. Oke, benar banget. Nah, faktanya di dalam buku ini ya, faktanya adalah seluruh tubuh dan fisiologis kita dapat mempengaruhi pikiran perasaan kita. Dengan mengubah keadaan luar, kita dapat mengubah keadaan batin kita. Oke, jadi kalau misalnya saya rasa sih pasti rekan-rekan pernah ngalamin ini juga gitu ya. Jadi berpura-pura bahagia itu juga nggak salah sebenarnya, karena secara nggak sadar kita membrainwash otak kita untuk terus berpikir bahagia dan positif seperti itu. Oke, jadi di sini juga disebutkan bahwa jika kamu dapat bertindak seperti seseorang yang merasa baik, keadaan batinmu akan berubah dan vibrasimu akan meningkat. Nah, ini tips bagus juga nih jadi buat teman-teman. Jadi nggak usah takut untuk pura-pura bahagia. Jadi siapa tahu kayak doa ya jadinya. Apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, siapa tahu akan menjadi kenyataan gitu.
betul. Oke, di yang terakhir nih, yaitu adalah ambil waktu jeda. Ini jadi ingat tadi katanya Mas Dwiki ya, Mas Dwiki kalau beraktivitas Oh, iya. terlalu padat, serta untuk mengambil waktu untuk me time sendiri gitu. Jadi untuk menjeda. Jadi di sini menyebutkan bahwa jangan pernah meremehkan pentingnya meluangkan waktu untuk leye-leye. Wah, biasanya nih teman-teman yang obsesi banget ya, kayak aku bahkan. Jadi kalau aku tuh gini tipe kalau orangnya tuh nggak mau banget untuk luangin waktu aku buat tidur. Jadi kayak wah sayang banget nih untuk tidur gitu. Ternyata pikiranku tuh salah loh, sebenarnya bisa juga loh kalau kita tuh harus bisa me time, harus bisa menikmati waktu, harus bisa leye-leye gitu ternyata. Kayak dari buku ini seperti itu. Kadang-kadang kita begitu disibukkan oleh hidup dan segala yang terjadi di sekitar kita sampai-sampai kita kewalahan dan tegang. Nah ini mungkin bisa menyebabkan jadi stres ya, timbul gitu. Kalau dari Mas Dwiki kan tadi sudah menyebutkan dulu ya, kalau misalnya dia ada jeda waktunya gitu. Kalau dari Mbak Zia sendiri kayak gitu atau malah sebaliknya? Kalau aku sih ya jeda waktu itu penting banget ya. Seperti yang dikatakan Mas Dwiki tadi juga, time-nya itu bisa nonton drakor. Itu kan juga bisa apa ya? Iya benar. Datang ganteng-ganteng Iya, gitu ya. atau juga bisa jalan-jalan ke mall sendiri, lihat-lihat sendiri itu karena mungkin kita udah terlalu sibuk bertemu dengan orang lain gitu, jadi kita butuh waktu untuk sendiri sih. Entah nonton sendiri, entah makan di mall mungkin sendiri, Ya, gitu jalan kan. sendiri, berbagi. Kafe sendiri. Nah, kadang kan orang-orang mikir, wah yang sendiri tuh kasihan banget ya, kayak nggak punya teman. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita terlalu habis dengan energi banyak orang, itu kadang kita juga punya ngerasa lelah ya. Jadi Iya. emang harus punya jeda untuk kita luangkan waktu untuk diri kita sendiri gitu. Dalam buku ini juga menyebutkan bahwa sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1991 menemukan bahwa lingkungan alami memiliki efek penyembuhan dengan memunculkan keadaan emosi positif dan mendorong kesejahteraan psikologi. Jadi kamu tidak perlu menjadi ini rumit, kamu bisa pergi keluar untuk berjalan-jalan, berkebun, duduk-duduk di bawah pohon rindang atau menatap bintang-bintang. Jadi kayak tadi Mbak Zia ceritakan nih, ternyata sarannya sama banget kayak di buku. Jadi bisa jadi jalan-jalan aja sendiri di mall, keliling-keliling, lihat apapun, atau mungkin makan sendiri juga is oke, atau mungkin di kamar ya, duduk diam nonton drakor. Nah itu juga bisa jadi gitu. Nah dari buku ini ternyata juga diterapkan ya ke kehidupan kita sehari, meskipun kadang kita nggak sadar ya kalau nggak baca buku gitu. Sekian dari beda buku kita. Jadi teman-teman boleh dong sharing-sharing di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa saling sharing mengenai good vibes good life. Nah untuk teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe dari Semanggi University YouTube-nya dan share ke teman-teman lainnya sebanyak-banyaknya. Oke, dari kita segitu aja, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Bye.